Kalau memang kebudayaan atau tradisi ini masih mau dipertahankan, ini semua harus stakeholders terutama government ya harus, bantu gitu. Ke daerah mana sih yang masih belum bisa, maksudnya di literasi atau mengimplementasikan aturan di kebijakan daerahnya masing-masing untuk mencegah perdagangan daging kucing dan anjing? Yang kami, tentang gitu ya kalau kepemilikan pribadi, bukan di running untuk WN. Karena kalau misalnya kepemilikan pribadi, something happens with the owner, bagaimana hewannya? Lemon Jadi tea. kita mau ngomongin soal hak asasi hewan. Ternyata Mhm. hewan tuh punya hak asasi loh. Bagaimana mereka hidup itu kita butuh tahu apa yang jadi hak-hak mereka. Dan terutama juga mengenai sekarang kita masih aja ya menemukan berita-berita ada hewan yang terlantar gitu, atau mungkin juga ya mostly adalah hewan terlantar ya. Yang terakhir kali kita sempat kasih tahu sama Detikers adalah di Jateng waktu itu ketika ada seorang ibu yang sebenarnya niatnya adalah memungut dan akhirnya memberikan taking care lah ya. Tapi dirinya sendiri nggak sanggup sampai akhirnya terbengkalai gitu loh kucing-kucingnya waktu itu sampai ke belasan kucing kalau nggak salah ya. Gitu. Gimana sebetulnya apa yang sebetulnya kita bisa bantu biar hal itu tuh nggak terjadi lagi. Makanya sebetulnya kita hari ini berjumpa dengan satu sosok yang juga berperan banyak nih untuk hak asasi hewan alias HAH. Kita udah bergabung sama dokter hewan Mary Wine Ferdinandas di sini, Executive Director dari JAN, Yes. Jakarta Animal Aid Network. Welcome to Detik Sore, Mbak Dokter. Yes, ya ini satu-satunya dokter yang tidak dipanggil budok oleh pasien-pasiennya, karena bahasanya macam-macam ya. Miau, 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 kuk, 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 kuk. Emang gitu? Ya kalau papi, kuk, kuk, gitu kan. Papi yang mana? Jadi kita ngobrolin soal Jakarta Animal Aid Network dulu deh. Yes. Ini adalah salah satu yang digagas oleh Mbak Mary begitu ya. Apa itu dan apa yang perlu kita tahu tentang Jakarta Animal Aid Network? Ya, ini sudah kayak Ya. Yes. ya. Jadi kalau digagas itu sebenarnya bukan oleh saya, tapi oleh 3 founder pendirinya dari Jakarta Animal Aid Network ini didirikan 16 tahun yang lalu Oke. di Jakarta oleh 3 wanita founders kami, yaitu Ibu Karin Franken, Femke Den Haas, dan juga Natalie Stewart. Dan memang fokusnya di awal itu adalah menjadi organisasi lokal yang pertama di Indonesia saat itu ya, 16 tahun yang lalu. Gerakan seperti ini tuh masih belum banyak. Jadi fokusnya memang selain di hewan-hewan terlantar, di hewan domestik, kuda delman dan juga satwa liar. Nah, kalau saya sendiri adalah director dari JAN domestiknya. Jadi kami dari JAN domestik itu fokusnya adalah untuk program dan campaign terkait anjing dan kucing jalanan. Terus kita juga running shelter. Terus kita juga ada program kuda delman. Jadi kita hampir setiap hari untuk jadi kayak klinik keliling nih, klinik hewan keliling untuk kuda delman dan juga untuk hewan terlantar atau hewan jalanan khususnya di wilayah DKI Jakarta gitu. Oh wow, oke. Jadi banyak huntingnya lah ya dari hewan-hewan domestik juga. Yang apa kasus yang paling banyak yang sering ditemui di jalan? Well, kalau misalnya di kuda delman ya paling banyak ya kita lihat situasinya ya. Kalau di kuda delman mungkin sudah sering lihat juga di jalan. Ya memang situasi untuk kuda delman di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini sangat jauh berbeda kalau misalnya kita bandingkan sama Provinsi Jogja ya. Karena memang di sana fokus tourism ya, dan juga banyak juga bantuan, dukungan buat kuda delman di wilayah sana. Tapi kalau di Jakarta itu sangat sedikit, sangat sulit juga. Kita tahu mereka juga semakin hari juga semakin menurun karena memang pendapatan mereka, income-nya mereka dari kusir atau pemilik delman ini sangat berkurang. Jadi otomatis bagaimana mereka mau kasih makan hewan-hewannya, kudanya. Jadi malnutrisinya sangat parah. Juga paling sering kita harus memberikan bantuan karena kulitnya ya, kulitnya luka parah karena kalau misalnya di
mereka kan pakai baju kuda tuh, baju kuda delman itu semuanya rata-rata karena DIY mereka sendiri atau mereka bikin sendiri, jadinya itu mereka bikinnya dari kawat, jadinya Dan itu kerap melukai melukai kuda-kuda badan. ini. Jadi kalau misalnya kita angkat dan kita setiap hari itu selalu lihat di sininya luka semua, luka goresan. Terus yang paling sering kita paling heartbreaking adalah di bagian mulut karena mereka nggak pakai proper harusnya pakai stainless tuh bitnya tuh yang untuk di kuda kalau misalnya dipakai, tapi biasanya malah mereka pakai kawat karena kalau beli yang stainless mahal sekali, harganya bisa sampai 750.000. Jadi itu membuat luka dan sampai kadang sampai lumpuh karena keterpotong di sini, atau juga kadang case-nya sampai yang kemarin beberapa waktu yang lalu kami rescue, lidahnya hampir putus. Jadi sudah tinggal 1/4 gitu. Ini tuh kayak ironi ya Mbak, karena di balik tawa anak-anak yang menunggangi delman ini, ternyata kudanya sendiri tidak dapat perlakuan yang baik begitu. Benar ya, dan kita juga nggak bisa karena kami ya yang punya program ini ya di Jakarta. Jadi kita tahu akhirnya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan karena untuk mereka bisa taking care of themselves juga susah gitu. Jadi bagaimana mereka bisa ini? Jadi makanya ini sebenarnya ironinya untuk wilayah DKI Jakarta, karena kalau memang kebudayaan atau tradisi ini masih mau dipertahankan, ini semua harus stakeholders, terutama government ya harus bantu gitu. Government gimana respon saya? Maksudnya melihat kondisi kayak gitu tentu harus ada selama ini kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Ya, mereka support untuk memberikan kemarin obat cacing, ya. Jadi kami yang distribusi obat-obat cacingnya dengan tim kami, tim dokter hewan kami dan tim lapangan kami. Tapi tetap saja kita tuh kemarin juga selalu sudah berapa tahun ya, 2-3 tahun ini terus berupaya untuk mengajukan mereka ini pemilik kuda dan kusir delman itu bisa mendapatkan bantuan secara logistik gitu loh. Jadi mereka bisa dapat bantuan makanan dari pemerintah, dari dinsosnya lah gitu ya. Tapi alasannya terbentur karena alasan birokrasi gitu. Tapi harusnya ya ini yang kami ingin address ya, maksudnya bagaimana caranya gitu loh. Kalau kita masih maksudnya ini sangat ironis sekali, Jakarta yang gemerlap, Jakarta yang orang semua di sini juga harusnya mendapatkan penghasilan lebih baik, tapi ini kehadirannya mereka di kampung-kampung delman ini itu sangat kemiskinan yang sangat ekstrim gitu. Mereka kampung-kampung ini komunitas kuda delman tinggal dengan kuda-kudanya ya di bawah jembatan dengan kondisi yang sangat kotor. Kita nggak bisa lagi menjelaskan bagaimana hygiene-nya dari pemilik apalagi kudanya gitu. Dan memang cukup banyak gitu kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat memprihatinkan dan masih sangat jauh dari perhatian gitu. Karena itu kami NGO Ajan Domestik ini terus berupaya gitu dengan semampu kami gitu ya. Karena kan kalau kita tidak menolong, ya mereka juga tidak ada bisa dapat bantuan lagi, gitu. Tapi secara respon dari teman-teman kusir delman juga gitu dari kampung delman ini gimana dengan program-program yang sebetulnya sudah dijalankan tapi tetap sebetulnya masih butuh banyak bantuan dan kolaborasi lah ya bersama dengan stakeholders lainnya termasuk pemerintah. Jadi kita bersyukurnya mereka mau terbuka ya, karena jujur waktu awal itu sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam komunitas kuda delman gitu kan. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak judgement kan dulu awalnya gitu kan. Misalnya kayak kudanya sakit kurus, yang banyak datang adalah orang marah-marah ke mereka gitu, kayak nggak ngurusin kudanya, ini tanpa mau tahu kenapa sampai mereka begitu gitu loh. Nah saat akhirnya kami bisa masuk, kita bisa ngeliat, kita akhirnya istilahnya no judgment, just help gitu. Jadi kita punya misinya seperti itu di Jan Domestik. Jadi kita nggak ngejudge lagi, kita hanya mau membantu dan disitulah mereka mau terbuka. Akhirnya banyak sekali tindakan atau tradisi-tradisi tertentu yang mereka hentikan. Contohnya apa? Mereka melakukan istilahnya tindik ya. Jadi tindik itu metode tradisional versi pemilik kuda, yaitu dengan menusuk
dada kuda dengan bambu, terus dikasih tali tambang, istilahnya untuk mengeluarkan darah kotor. Itu tidak hanya di Indonesia, sayangnya itu terjadi di hampir seluruh negara-negara luar yang masih menggunakan hewan-hewan pekerja. Misalnya di Dangki juga atau keledai juga, di Jordan juga, di India juga, di Nepal juga, they still do that. Tapi intinya waktu awal itu hampir seluruhnya begitu, dan mereka nggak mau panggil dokter hewan, mereka nggak mau terima bantuan apapun gitu. Tapi sekarang begitu kita banyak sekali ngelihat progres. Sekarang mereka hewannya sakit, kudanya sakit, mereka langsung telepon kita, langsung komunikasi sama koordinator lapangan kita, terus kita akan kirim bantuan dokter hewan gitu. Jadi sudah banyak ada perubahan. Oke. Mbak, bicara soal hak asasi hewan atau HAH ini ya, apa sih yang biasanya kerap dilupakan sama orang soal hak asasi hewan ini dan yang ditemui sama teman-teman Jan di lapangan? Ya, well sebenarnya kalau kita ngomong hak asasi hewan itu kan sebenarnya cukup luas juga ya, karena kita mau bicara lebih deep lagi, kayak misalnya ada istilah interspecies justice gitu ya, keadilan untuk semua spesies hewan, karena banyak kan juga yang sekarang kita juga maksudnya ini yang terjadi isu yang harus juga kita mulai angkat, karena kan juga misalnya nih anjing kucing mendapatkan value lebih besar dibandingin kalau kita ngomongin hewan ternak misalnya, gitu ya. Anjing kucing misalnya harus diperlakukan A, B, C, tapi hewan ternak dilupakan. Kayak kita ngangkutin hewan ternak, atau lihat nggak usah jauh-jauh hewan sapi ya, ayam deh, baik deh bagaimana transportnya gitu. Apalagi sekarang, ya jadi itu tuh keadilannya, untuk yang adil bagi setiap spesies. Tapi intinya kalau misalnya kami di Jan Domestik, kami dalam porsi ini kita ada raise satu campaign namanya Dog Meat Free Indonesia. Ya itu adalah salah satu campaign tentang kampanye untuk menghentikan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia, dan sudah berjalan 11 tahun. Dan saat ini kita sudah campaign ini, fokus campaignnya untuk policy change. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah untuk influence untuk perubahan kebijakan. Dan sampai saat ini kita sudah ada 76 kota kabupaten yang mengeluarkan aturan itu ya. Aturan dalam bentuk surat edaran ataupun juga ada peraturan daerah gitu. Jadi kita mau memberikan informasi juga ya, karena di Indonesia kita masih sangat kurang itu perlindungan khususnya terhadap hewan domestik dan anjing, terkhususnya anjing dan kucing gitu. Dan isu daging anjing, perdagangan daging anjing dan kucing ini bukan hanya isu yang masalah makan tidak makan ya, tapi bagaimana sindikat kekejaman yang terjadi dalam perdagangan daging anjing dan kucing yang perlu diketahui, tidak hanya masalah untuk hewannya, tapi untuk masalah untuk masyarakatnya. Karena ternyata konteks perdagangan daging anjing itu berkontribusi dengan penyebaran rabies, gitu. Dan case-nya banyak sekali yang kita tangani, dan saat ini kita sudah ada beberapa case yang akhirnya kita dari DMFI berhasil untuk meneruskan sampai pidana untuk orang yang mendagangkan perdagangnya, dan juga orang yang melakukan pengantarannya gitu, drivernya seperti itu. Daerah mana sih yang masih belum bisa, maksudnya di literasi atau mengimplementasikan aturan di kebijakan daerahnya masing-masing untuk mencegah perdagangan daging kucing dan anjing, Mbak? Ya sebenarnya sebenarnya ini kan bukan hanya masalah di satu daerah ya. Setelah kita lakukan investigasi sejauh ini, ternyata ini terjadi secara skala nasional. Gitu loh, tidak hanya ada di, misalnya kita pikir oh hanya di wilayah Sumatera, oh hanya wilayah Sulawesi nih, Manado aja tuh, Tomohon. Ternyata enggak, di Jakarta sangat besar perdagangan daging itu ya. Perdagangan daging anjingnya sangat besar, Jawa Tengah sangat besar, dan bahkan di wilayah Solo Raya juga termasuk tertinggi. Ini kalau kita ngomong dari tahun investigasi beberapa tahun yang lalu, sebanyak 13.600 ekor loh per bulan
untuk anjing yang dipotong di wilayah Solo Raya itu saja. Solo Raya aja ya. Solo Tapi Raya emang Solo saja. lagi banyak banget sih Mbak. Banyak sekali dan tapi sekarang semakin menurun, semakin kita lobby untuk pelarangan perdagangan daging anjing wilayah kota kabupatennya. Kalau sebelumnya itu sangat masif, tapi sekarang mereka mulai kita bisa melihat ada penurunan gitu. Artinya butuh aturan skala nasional gitu ya. Exactly, dan itu yang sedang kita bawa dan tim legal kami juga sedang mempropos RUU khusus untuk ini, dan ya harapannya kita bisa segera bertemu untuk kepada Badan Legislasi Nasional. Semoga harapan kami juga bisa masuk ke dalam prolegnas di kabinet yang ini ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan sebagai animal lovers gitu ya, yang ya sebagai masyarakat Indonesia aja deh ya, untuk bisa mencegah atau mungkin juga mengurangi, menekan juga angka dalam tanda kutip penyiksaan hewan, baik itu dalam bentuk penelantaran atau mungkin juga perdagangan hewan ilegal gitu, atau perdagangan daging hewan juga gitu, karena pastinya juga perlu peran masyarakat juga ya untuk bisa sama-sama memerangi ini gitu. Banget ya Mbak, kita kalau misalnya ngomongnya hanya 30 menit aja kayaknya kita nggak bisa cover semua nih. Oke, kita FGD sampai jam 8 boleh ya. FGD. Tapi intinya karena isunya banyak sekali ya, karena memang masalah paling besar adalah ya masih banyak loopholes ya, tapi sebenarnya masih ada hopes untuk bisa bawa ini untuk mencapai regulasi nasional lebih kuat lagi, terus ada implementasi, karena kalau nggak ada implementasi kan hanya jadi teks akademik biasa ya, semua undang-undang regulasi apapun. Tapi intinya gini kan, isunya ini kan banyak sekali, tapi bagaimana kita pemilik atau kita sebagai masyarakat ambil bagiannya dengan cara kita harus cari tahu gitu loh. Gini misalnya banyak orang banyak nih yang piara satwa liar nih ya, atau ngelihat monyet lucu banget waktu kecil ya gitu, terus akhirnya jadikan peliharaan ya. Padahal itu kita ngeliat itu bukan hanya masalah mereka beli, tapi mereka coba deh cek mana ada yang 1 tahun kemudian akan posting lucunya monyet. Sudah gak ada, karena itu sudah akan masuk dalam tahapan remaja, juvenile, dan akhirnya sudah ada tingkah laku teritori yang bagi kita diterjemahkan sebagai agresif ya, padahal itu tingkah laku normal. Nah, sedangkan kita juga tahu kalau ngomong masalah satwa liar sedikit ya, terutama kita memang concernnya primates are not pets itu. Jadi primata bukan peliharaan ya, karena memang kita secara welfare-nya aja sudah tidak bisa memenuhi. Terus juga kita berkontribusi sama perdagangannya dia, perburuan dia bayi-bayi tersebut di alam liarnya. Tapi juga masalah kalau di hewan anjing dan kucing ya, hewan peliharaan pada umumnya, bagaimana orang memikirkan gimana sih sebenarnya kesejahteraan hewan, apakah saya cukup ngobrol, misalnya kayak tadi kita bahas tentang animal communicator gitu ya, kita itu cara supaya tahu sejahtera kita ngobrol aja animal communicator. Padahal nggak begitu gitu loh kan. Prinsip animal welfare itu kan ada 5 gitu ya, 5 domain animal welfare. Bagaimana kebutuhan nutrisinya, kita ngasih makan 1 bowl itu supaya nggak lapar gitu mungkin, supaya dia ada makanan, tapi sebenarnya makanannya nggak sesuai. Misalnya anjing kita Shih Tzu, tapi yang dikasih kibelnya kibel untuk German Shepherd yang segede gitu. Nggak bisa. Ada makanan kalau kita checklist, ada makanan checklist, tapi dimakan nggak? Sesuai nggak dengan kebutuhannya? Ya kita aja makan nasi goreng tiap hari, bosen nggak? Kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya lebih ke sesuai nggak sama nutrisinya, sesuai nggak sama age developmentnya dia. Misalnya kayak dia sudah senior dog, tapi dikasih dan sudah pada ompong misalnya, tapi nggak dikasih sesuai yang kebutuhannya dia nih gitu. Terus minumnya bagaimana, kan harus namanya minum itu harus ad libitum atau selalu ada fresh water setiap saat gitu. Tapi bowlnya kotor sekali, banyak lumut. Terus atau juga yang paling saya sering gitu, karena saya seneng, saya pengen dandanin anjing saya. Jadi anjingnya dikasih sweater, dikasih make up atau didandanin yang termasuk kucing juga ekstrim gitu ya. Diwarnain bulunya gitu. Sedangkan kayak misalnya ngomong pewarnaan bulu itu juga kalau perwarnaan bulu kan nggak semestinya gitu. Untuk apa? Apakah itu sesuai gitu dengan ini? Itu akan kita ngomongnya apakah welfare kita melakukan seperti itu sesuai kebutuhannya nggak? Atau
kebutuhan ego kita sebagai pemilik. Gitu. Bagaimana Jadi dengan banyak, orang-orang ya. yang memelihara hewan-hewan dilindungi atau mungkin dengan berbagai macam alasan begitu ya, bahwa mereka Have proper dalih cage ya, misalnya. saya punya izin gitu Punya segala izin. macam. Dari Jan sendiri ngelihatnya tren memelihara hewan-hewan yang seharusnya berada di alam liar atau mungkin yang seharusnya bukan mereka yang menjaga ini gimana, Mbak? Well, itu yang pertama, kalau terlepas dari masalah dia punya izin atau enggak izin ya, itu obligat kita, moral dan etika kita ya. Satu, kita harus mempertanyakan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya prinsip kita tahu kita melakukan hal yang benar, apakah kita bisa memenuhi welfare-nya dari hewan tersebut gitu. Kita mau bilang bisa memenuhi welfare-nya bagaimana gitu. Kita mau punya area berapa hektar memangnya untuk melihara hewan tersebut, satwa tersebut. Ya, background saya juga primatologis, primatologi ya dulu. Tapi jadi kita di primatologis itu juga kita belajar apa itu kebutuhan behaviornya, kebutuhan dasarnya, welfare-nya tuh bagaimana. Misalnya kita ngomongin primates ya, karena paling banyak itu kan harimau misalnya. Primates atau kucing besar seperti itu. Dan seberapa kan mereka punya tingkah laku sosial, ada tingkah laku sosial. Jadi di mana mereka punya kebutuhan kelompok. Kalau memang berkelompok. Nah, kalau misalnya ngomong misalnya juga tadi ngomong harimau misalnya, dia punya tingkah laku foraging untuk cari makan, dan itu tuh dia lakukan jauh sekali gitu. Misalnya dia harus berkeliling berapa kilometer dalam sehari gitu. Terus atau ya juga kebiasaan mostly kucing ya, juga kucing-kucing besar, mereka juga bukan hidup berkelompok. Ya, mereka bukan hidupnya satu kelompok, mereka hanya sifatnya kebanyakan mostly soliter, dan mereka akan berkumpul kalau dalam musim kawin. Nah, terus kalau kita ngomong monyet ekor panjang nih ya, yang paling sering juga dijadikan hewan peliharaan. Monyet ekor panjang itu kebutuhan sosialnya itu adalah dalam kelompok. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri satu, dua. Kamu harus misalnya kayak kita satu kelompok bisa mereka sampai di alam sampai 500 ekor per kelompok. Tapi kalau kita compare sama orangutan, nah orangutan itu bukan berkelompok, dia soliter. Dia cuma berkumpul seperti kayak tadi ya, berkumpul hanya pada saat musim kawin. Begitu sudah beranak akan ditinggal. Begitu. Maksudnya itu kebutuhan welfare-nya, behavior-nya belum bisa kita penuhi. Instingnya ya, Mbak ya. Ya, dan kebutuhannya dia. Jadi kan welfare itu kita sebut welfare kalau kebutuhan basicnya ini bisa dipenuhi, dan itu nggak akan kita bisa penuhi dalam penangkaran gitu. Apalagi yang fungsi tujuannya bukan untuk pelepas liaran, hanya untuk kebutuhan pribadi. Iya, memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi ego pribadi aja gitu ya. Oke. Konten. Apalagi itu. Jadi mungkin kita juga bisa dimulai dengan tidak mensupport so-called celebgrams or famous people, tokoh-tokoh yang itu juga menganggap suatu atau menganggap kalau memelihara hewan liar dengan dalih punya izin tuh kita nggak usah support kali ya gitu. Kecuali mungkin meliharanya di alam terbuka ya, Mbak ya. Gimana? Atau gimana, Mbak? Soalnya ada satu content creator mungkin atau selebgram yang di Afrika, dia meliharanya di Afrika, yang melihara, yang melihara harimau, singa dan semacamnya gitu. Tapi kayaknya bukan memelihara, tapi mungkin dia bertugas untuk taking care of mereka di alamnya, di sebuah penangkaran gitu ya. Jadi tetap in situ gitu ya. Iya. Jadi tetap in situ ya. Kalau gitu kitanya aja yang masuk nih. Kita balik yang lagi ke tujuannya apa ini? Apakah untuk pemeliharaan pribadi ataukah dia running sebuah wildlife sanctuary yang memang atau wildlife rehabilitation yang tujuannya kembali ke alam, ataupun memang kalau misalnya dia cacat atau karena sudah misalnya dia dikonfiskate gitu dari pemilik sebelumnya menyerahkan gitu ya, itu kan juga banyak case-nya, sehingga pas direhab ternyata memang tidak bisa
dilepas liarkan karena sudah terlanjur sangat dependent sama manusia, atau dia kehilangan insting khususnya, misalnya foraging yang nggak bisa atau cari makan yang nggak bisa gitu ya. Nah tapi balik lagi kalau memang purpose-nya seperti itu, tapi kalau lagi-lagi kalau tidak ada pembenaran apapun, kalau memang purpose-nya untuk kepemilikan pribadi, nah itu juga dari yang kami tentang gitu ya, kalau kepemilikan pribadi bukan di running untuk wine. Karena sebenarnya kalau misalnya kepemilikan pribadi, something happens with the owner, bagaimana hewannya. Tapi kalau itu running organization untuk satwa liar itu kan lebih banyak ya, lebih banyak dan pastinya akan juga fokusnya sama pemerintah gitu. Jadi ada kerjasama dari bagaimana bisa sustain lah gitu misinya mereka. Bukan ini karena misi perorangan. Gitu. Kalau misalnya ada detikers yang, terlanjur, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Terlanjur misalnya memelihara primata atau memelihara hewan yang tidak seharusnya dipelihara, kemudian mau oke deh, aku akan bertobat gitu. Aku akan menyerahkan ini kepada yang lebih paham gitu. Atau mungkin mau melaporkan, misalnya melihat ada tetangganya atau mungkin di lingkungannya yang memelihara hewan yang tidak seharusnya dipelihara. Gimana kita bisa menghubungi Jan, atau apa yang bisa kita lakukan? Kalau untuk satwa liar kita bisa biasanya diarahkan ke menghubungi BKSDA setempat ya, gitu. Misalnya kayak di Jakarta ya menghubungi BKSDA Jakarta, atau memang organisasi khusus yang menangani spesies tersebut gitu. Jadi kan nggak semua organisasi itu di wildlife ya menangani semua spesies gitu, tapi ada tertentu yang menangani spesies tertentu, itu juga bisa menjadikan opsi. Tapi itu juga jadi masalah ya Mbak, karena apa? Karena kalau misalnya sekarang, kalau sebenarnya ya yang paling penting adalah memutus siklusnya dari awal gitu ya. Jangan beli, jangan pelihara, karena rata-rata yang menghubungi setelah monyetnya udah jadi dewasa, waduh saya udah nggak bisa ini, saya mau kasih. Terus kalau sama BKSDA atau misalnya organisasi nggak diambil gitu, mereka lepaskan monyetnya. Dan akhirnya monyetnya tidak bisa survive ketika dilepaskan. Tidak survive atau malah menjadi gangguan bagi masyarakat lain. Jadi urban wildlife conflict. Jadi konflik satwa liar di perkotaan itu jadi isu challenging sekali di saat ini. Wah, jadi bisa kemana-mana ya Mbak ya. Pada akhirnya that's why penting untuk bisa mematuhi rambu-rambu yang sudah ada gitu, termasuk apa yang disampaikan oleh teman-teman Jan, mungkin bisa dipelajari lagi, diliterasi lagi begitu ya, bagaimana kita bisa bersikap terhadap hewan-hewan ini. Anyway, terima kasih banyak loh Mbak dan juga Jan yang juga sudah memperjuangkan hak asasi hewan ya. Di Jakarta sudah 16 tahun lamanya kita jadi tahu gitu sebetulnya bahwa mereka juga punya hak-hak, punya welfare yang juga harus dipenuhi, dan sebetulnya kita lah yang harus mengedukasi diri gitu ya. Bagaimana sebetulnya kita kalau misalnya mau menyayangi hewan juga, kita juga ada aturannya gitu. Sekarang aku tidak menyanyikan lagu Naik Delman tidak semeriah ketika dulu lagi, ketika tahu fakta yang disampaikan sama Mbak Mary barusan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita perbaiki bareng-bareng sama Jan juga bareng-bareng sama di sini. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Mary dan juga Jan. Makasih juga. Thank you. Dan tentunya salam untuk rekan-rekan Jan lainnya ya, yang Jakarta Animal Aid Network, yang tentunya masih akan terus berjuang. Kita support dari sini untuk sobat bulu. Sobat bulu. Takut sobat. Karena kalau anak bulu kayak punya kita gitu, anak bulu. Ini sobul. Oke, sobul. Walaupun saya bisa terima itu. Gak semua hewan yang diselamatkan itu harus ada bulunya dulu. Harus ada bulunya. Kalau reptil gimana? Gak ada bulu. Iya. Tidak termasuk. Oke deh, Detik, kita punya tagline Mbak Mary. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, tolong bantu kita dengan jawab gak cuma hore. Nah gitu Mbak ya. Oke, mari kita closing. Terima kasih Detikers sudah mau menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai hari ini di jam 6 sore. Besok kita masih ada lagi tentunya. Masih di jam yang sama, pokoknya Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 18. Hati-hati pulangnya untuk yang juga harus menerjang kondisi cuaca Jakarta pada sore hari ini ya.
Baiklah kalau gitu waktunya Eiza pamit. Eduardo Sumarangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.